Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Birusda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai rangkaian listrik AC/DC sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Duden Saipul-Zaman. Baik, langsung saja. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk memahami besaran dan komponen pada rangkaian listrik. Yang kedua, untuk memahami prosedur pengukuran tegangan dan arus listrik menggunakan alat ukur dengan benar. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi penghantar ohmik dan non-ohmik pada rangkaian listrik. Yang keempat, untuk memahami cara kerja dari hambatan geser atau rheostat. Yang kelima, untuk membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Dan yang keenam, untuk memahami cara kerja saklar tukar atau saklar hotel. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, ada ampermeter. Ampermeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua, voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial dalam suatu rangkaian. Yang ketiga, multimeter. Multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, ataupun resistansi resistor atau hambatan pada suatu rangkaian juga. Kemudian yang keempat, ada lampu. Lampu digunakan untuk menunjukkan adanya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian saat saklar dinyalakan. Kemudian yang kelima ada rheostat, digunakan untuk mengatur resistansi dan mengendalikan aliran arus listrik. Yang keenam saklar hotel. Kemudian 7 sakral tunggal. Saklar tunggal ini digunakan untuk memutus atau mengalirkan arus listrik. Yang kedelapan ada kabel jumper, digunakan untuk menghubungkan antar komponen-komponen rangkaian listrik dan sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Lalu yang kesembilan ada kabel serabut, digunakan untuk menghubungkan komponen listrik pada percobaan saklar tukar. Yang ke-10 ada cetu daya, digunakan sebagai power supply atau sumber listrik. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan eksperimen, di sini terdapat beberapa simbol dari komponen-komponen listrik yang akan banyak digunakan dalam penggambaran sketsa rangkaian listrik. Dengan begitu, simbol-simbol ini penting untuk diketahui. Ada simbol dari power supply, resistor, saklar, ampermeter, voltmeter, rheostat, dan lampu. Simbol-simbol tersebut seperti yang tertera pada slide. Eksperimen pertama, rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Nah, pada eksperimen ini, kita diinstruksikan untuk menggambarkan ilustrasi dari rangkaian terbuka dan tertutup. Adapun, gambaran dari rangkaian tersebut seperti yang tertera pada gambar. Pada rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik memiliki ujung-ujung rangkaian yang ditandai dengan saklar terbuka. Sedangkan, pada rangkaian listrik tertutup, rangkaian listriknya tidak memiliki ujung rangkaian. Nah, di sini ditampilkan juga beberapa rangkaian listrik dan kita diminta untuk menjelaskan apa yang akan terjadi dari rangkaian-rangkaian tersebut. Mari kita mulai dari yang A. Rangkaian A ini merupakan rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka, arus listrik tidak dapat mengalir karena rangkaiannya tidak membentuk jalur tertutup dan arusnya pun diputus oleh saklar. Sehingga, pada rangkaian A lampu tidak akan menyala. B. Pada rangkaian B, arus listrik pun tidak akan mengalir karena tidak terdapat sumber listrik pada rangkaiannya, sehingga pada rangkaian B, lampu pun tidak akan menyala. Yang C, pada rangkaian C ini hanya terdapat sumber listrik. Kondisi ini dapat menimbulkan ledakan, karena tidak adanya hambatan pada rangkaian akan menyebabkan arus listrik mengalir secara berlebihan. Terakhir D, rangkaian D ini termasuk rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, arus akan mengalir, sehingga pada rangkaian D, lampu akan menyala. Eksperimen 2. Mengukur kuat arus listrik. Pada eksperimen ini, prosedur diawali dengan menggambar sketsa rangkaian untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian listrik DC. Kemudian, rancang rangkaian sesuai sketsa yang telah ditentukan. Setelah itu, ukur kuat arus listrik menggunakan alat ukur ampermeter, catat hasil dalam tabel. Adapun sketsa untuk eksperimen ini seperti yang tertera pada gambar. Pada rangkaian ini, ampermeter disusun secara seri. Tujuannya yaitu agar arus yang mengalir pada ampermeter memiliki nilai maksimal mendekati arus yang mengalir pada elemen, dan supaya tegangan pada ampermeter ini bernilai 0. Nah, berikut data yang dihasilkan dari pembacaan ampermeter. Jadi, untuk mencari besarnya kuat arus, kita perlu menghitung lebih lanjut dari skala terbaca, skala maksimum, dan juga batas ukur yang digunakan. Pada praktikum ini, digunakan batas ukur sebesar 500 mA dengan skala maksimumnya sebesar 50 mA. Lalu, dengan memberikan sumber listrik dengan volt yang berbeda, dihasilkan skala terbaca seperti yang tertera pada tabel. Nah, untuk mendapatkan besar kuat arus dari ampermeter ini, kita menggunakan sebuah rumus yang dimana rumusnya itu skala terbaca per skala maksimum dikali batas ukur. Sehingga dihasilkanlah nilai kuat arus atau I seperti yang tertera pada tabel I mA.
Karena satuan yang digunakan masih berupa miliampere, maka kita konversi ke ampere dengan membagi nilai I miliampere dengan 1000. Maka didapatkanlah hasil akhir masing-masingnya pada tabel I ampere. Eksperimen 3, mengukur tegangan listrik. Eksperimen ini diawali dengan menggambar sketsa rangkaian untuk mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik DC. Kemudian, rancang rangkaian sesuai sketsa yang telah ditentukan. Setelah itu, ukur kuat arus listrik menggunakan alat ukur voltmeter. Lalu catat hasil dalam tabel. Adapun, sketsa yang digunakan untuk eksperimen ini seperti yang tertera pada gambar. Pada rangkaian ini, voltmeter disusun secara paralel. Tujuannya, agar tidak ada arus yang melalui voltmeter karena resistansi di dalamnya yang sangat besar. Berikut adalah data yang dihasilkan dari pembacaan voltmeter. Jadi, seperti pada perhitungan ampermeter, untuk mencari tegangan juga kita perlu melakukan perhitungan lebih lanjut, yaitu dengan mengaplikasikan batas ukur, skala maksimum, dan skala terbaca pada rumus. Pada praktikum ini, digunakan batas ukur sebesar 15 volt dengan skala maksimumnya sebesar 15 volt. Dengan memberikan sumber listrik dengan volt yang berbeda, dihasilkan pula skala terbaca seperti yang tertera pada tabel. Sehingga didapatkanlah hasil akhir masing-masingnya pada tabel V-volt. Eksperimen 4. Hambatan geser. Pada eksperimen ini, diberi instruksi untuk menyelidiki fungsi dan cara kerja dari hambatan geser pada rangkaian listrik. Prosedur dari eksperimen ini diawali dengan membuat rangkaian seperti pada sketsa gambar di bawah, dilanjut dengan melakukan sebuah percobaan, lalu amati dan analisis hambatan geser tersebut sesuai instruksi. Nah, jadi cara kerja dari reostat atau hambatan geser ini dalam mengubah besaran hambatan dilakukan dengan mengubah panjang kawat pada rangkaian yang terhubung, sehingga arus pada rangkaian berubah secara bertahap. Pada reostat, kawat dilapisi dengan lapisan isolasi, lalu dililitkan pada tabung isolasi, dan kedua ujungnya dihubungkan ke terminal A dan ke terminal C. Lalu, bagian geser dihubungkan ke terminal B melalui batang logam. Nah, ketika bagian geser bergerak posisi yang berbeda, maka panjang kawat antara dua terminal A dan C akan berubah, sehingga hambatan pada rangkaian yang terhubung dapat diubah. Jika logam geser di ujung kiri, maka ukuran kawat akan pendek sehingga hambatannya juga akan kecil dengan arus yang besar. Sebaliknya, jika logam geser di ujung kanan, maka ukuran kawat akan panjang sehingga hambatannya juga besar dengan kuat arus yang kecil. Eksperimen 5, penghantar ohmik non-ohmik. Untuk prosedur dari eksperimen ini diawali dengan membuat sketsa rangkaian seri dari lampu, power supply, rheostat, voltmeter, dan ampermeter agar arus listrik dalam rangkaian dapat bervariasi nilainya. Lalu, buatlah rangkaian dari sketsa tersebut, amati nilai yang ditunjukkan oleh masing-masing alat ukur, catat nilainya dalam tabel lalu sajikan dalam grafik. Adapun sketsa yang digunakan pada praktikum ini sama seperti yang tertera pada gambar. Berikut data yang diperoleh. Data ini selaras dengan cara kerja reostat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana semakin besar hambatan, maka kuat arus akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Namun, untuk percobaan ini hanya akan ditinjau bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yang didapatkan. Berdasarkan data, didapatkan grafik yang memiliki hubungan linear antara arus dan tegangannya. Dari grafik ini, maka dapat disimpulkan bahwa reostat merupakan penghantar listrik yang bersifat ohmik atau mematuhi hukum Ohm, di mana semakin besar tegangannya, maka arus listrik yang mengalir pun akan semakin besar, dan semakin besar tegangannya, hambatannya akan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Eksperimen 6, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar. Prosedur pada percobaan eksperimen ini diawali dengan merancang rangkaian seri yang terdiri dari 1 lampu, 2 lampu, dan 3 lampu seperti pada sketsa di bawah. Lalu, ukur tegangan dan arus listrik dari masing-masing lampu menggunakan multimeter dan tentukan nilai hambatannya. Kemudian, catat hasil dalam tabel. Berikut data yang diperoleh dari eksperimen rangkaian seri. Dari percobaan ini, diperoleh data berupa nilai tegangan, kuat arus, dan hambatan. Karena nilai tegangan atau V pada rangkaian seri tidak sama setiap lampunya, dan V total merupakan penjumlahan tegangan dari masing-masing lampu pada rangkaian, maka kita cari V dari masing-masing lampu terlebih dahulu menggunakan multimeter. Lalu, hitung V total menggunakan rumus V seri, yaitu V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Selanjutnya, untuk nilai kuat arus atau I, dikarenakan pada rangkaian seri nilainya sama, sebagaimana rumus I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, maka kita cukup mengukur satu kali pada lampu mana saja menggunakan multimeter. Dan terakhir untuk hambatannya, dicari terlebih dahulu hambatan satu persatu dari lampunya dengan menggunakan rumus R sama dengan V per I. Setelah didapatkan R masing-masing lampu, hitung R total dengan menggunakan rumus R seri, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, sehingga didapatkan nilai V dan R seperti yang tertera pada tabel.
Eksperimen 7. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara bercabang. Eksperimen ini diawali dengan merancang rangkaian paralel yang terdiri dari satu lampu, dua lampu, dan tiga lampu seperti pada sketsa di bawah. Kemudian, ukur tegangan dan arus listrik dari masing-masing lampu menggunakan multimeter, lalu tentukan nilai hambatannya, dan catat hasil dalam tabel. Berikut adalah data yang diperoleh dari eksperimen rangkaian paralel. Sama seperti pada percobaan rangkaian seri, dari percobaan ini juga diperoleh data berupa tegangan, kuat arus, dan hambatan. Karena nilai kuat arus atau I pada rangkaian paralel tidak sama setiap lampunya, dan I total ini merupakan penjumlahan kuat arus dari masing-masing lampu pada rangkaian, maka kita cari I dari masing-masing lampu terlebih dahulu menggunakan multimeter. Lalu, uh, hitung I total menggunakan rumus I paralel, yaitu I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Lalu selanjutnya, untuk nilai tegangan atau P, dikarenakan V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, yang artinya tegangan pada rangkaian paralel nilainya sama, maka kita cukup mengukur satu kali pada lampu mana saja menggunakan multimeter. Dan untuk hambatan, dicari terlebih dahulu hambatan satu persatu dari lampunya dengan menggunakan rumus R sama dengan V per I. Setelah didapatkan R masing-masing lampu, hitung R total dengan menggunakan rumus R paralel, yaitu 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, sehingga didapatkan nilai V, I, dan R seperti yang tertera pada tabel. Eksperimen 8, saklar tukar. Prosedur dari eksperimen ini diawali dengan membuat sketsa rangkaian untuk menyalakan sebuah lampu dengan menggunakan dua saklar tukar yang dapat dinyalakan dari dua tempat yang berbeda menggunakan sumber DC. Lalu rancang rangkaian sesuai sketsa tersebut hingga berhasil. Sketsa perancangan yang saya gunakan yaitu seperti yang tertera pada gambar. Jadi, pada dasarnya, untuk bisa bersinergi, kedua saklar ini harus terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, untuk perancangannya, salah satu input dari saklar harus dihubungkan ke sumber listrik, dan satu lainnya dihubungkan pada lampu. Lalu, kedua saklar dihubungkan menggunakan rangkaian seri, dan selalu dalam posisi yang sama. Inilah yang membuat saklar tukar dapat bekerja bergantian untuk menyalakan dan mematikan lampu. Gambarnya cara kerjanya, anggap saja hanya terdapat garis biru yang merupakan tuas dari masing-masing saklar. Arus akan mengalir pada kabel melewati kedua tuas biru tersebut sehingga posisi lampu akan menyala. Ketika saklar satu dipencet, maka tuas biru pada saklar satu akan pindah posisi menjadi tuas merah, dengan tuas biru pada saklar 2 tetap pada posisi semula. Sehingga arus listrik akan terputus dan lampu pun akan mati. Kemudian, apabila kita memencet saklar 2, maka tuas biru pada saklar 2 pun akan berpindah posisi menjadi tuas kuning. Sehingga arus listrik dari sumbernya akan mengalir kembali namun melewati tuas kuning dan tuas merah dan lampu akan menyala. Begitupun seterusnya. Berikut demonstrasi dari eksperimen perancang saklar tukar yang berhasil menyalakan dan mematikan sebuah lampu dengan dua saklar berbeda. Kesimpulannya, percobaan rangkaian listrik sederhana ini dapat membantu memahami konsep dasar listrik dimulai dari jenis rangkaian listrik, fungsi dan simbol komponen listrik, susunan rangkaian listrik, dan mencari nilai dalam rangkaian listrik, menguji hukum Ohm, dan juga memahami karakteristik rangkaian seri dan paralel. Saran untuk penelitian selanjutnya, harus lebih memperhatikan ketika merancang sebuah rangkaian listrik. Pastikan tanda plus minus dan penempatan posisi elemennya sudah tepat dengan membuat sketsa terlebih dahulu sebelum merancang rangkaian. Perhatikan pula tegangan yang diberikan, jangan sampai melebihi batas maksimum agar tidak menimbulkan korsleting dan kerusakan alat. Sekian yang dapat saya paparkan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.